Kebohongan demi kebohongan akhirnya terbongkar juga. Saya ingin tanya ke Bung Roy. Tadi Mas Hasto katakan suara PDIP, suara Ganjar Mahfud dikunci 17%. Ya. Kalau seandainya dihitung secara betul oleh pakar IT, pernah dengar juga ya? Mas Hasto mengatakan suara Pak Prabowo Gibran 43%, suara Ganjar Mahfud 33%, dan sisanya Anies dan Muhaimin. Masuk akalkah itu? 24, jadi kurang lebih sama lah ya dengan sekarang. Ya. Tapi yang berbeda hanya Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Saya ingin komentar dulu dari Bung Roy. Mungkin nggak kunci itu? Gini, Mang Aiman. Yang menarik yang bilang soal kunci itu ternyata sekarang bukan hanya satu pakar. Kemarin sore kebetulan ada diskusi dari 5 pakar. Ya, 5 pakar itu satu Dr. Insinyur Leoni Lydia yang sering kita dengar itu adalah lulusan ITB. Yang kedua adalah saudara Anas, itu Sekjen Ikatan Alumni ITB. Ketiga Dr. Sugianto, itu dari UNAIR. Keempat itu adalah Dr. Satu lagi dari ITB juga, dan terakhir saya, ya gitu. Nah, kemarin diskusi di Menteng ya, di Menteng, di Cikini, ya. Kita masing-masing memiliki temuan bahwa ada algoritma yang dipasangkan pada sistem Sirekap. Meskipun selalu dikatakan Sirekap itu hanya alat bantu, Mas. Tapi faktanya itu alat bantu yang pokok, alat bantu yang primer. Dan itu pakai uang negara alat bantu itu. Jadi nggak bisa dikesampingkan, miliaran lagi alat bantu itu. Dan yang dulu sempat juga dituduhkan, sebelum saya jawab yang kunci-kuncian tadi, yang dituduhkan saya dulu sempat menebar hoax bahwa si KPU itu menggunakan cloud server di Singapura, bahkan mau dilaporkan. Alhamdulillah Gusti Allah Subhanahu wa taala tidak sare. Terbukti kemarin KPU di depan sidang Komisi Informasi Pusat mengakui ada kerjasama dengan Aliyun Computing atau Alibaba, ya. Jadi ini pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan data pribadi. Dan dari situ itu sangat dimungkinkan munculnya backdoor. Ya, backdoor itu lubang yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum yang kemudian menaruh itu tadi. Karena gini ya, banyak selain soal kunci ya, angka itu bisa, karena itu prediksinya hampir sama dengan prediksi yang tadi disebutkan pada awal Januari. Itu juga sama dengan ketika angka itu tiba-tiba bisa melonjak tajam. Hasil dari OCR, OMR yang tadinya cuma 17, harusnya kalau salah ya terbaca 11 atau itu terbacanya bisa 917, terbacanya bisa 800 sekian. Jadi memang di Sirekapnya. Di Sirekapnya. Tapi C hasilnya kan tetap. C hasilnya tetap. Cuman kan akhirnya apa? Akhirnya kita nggak bisa monitor sekarang. 2 minggu ini di blackout. Kita nggak bisa monitor lagi. Buat apa anggaran miliaran yang kemudian malah sekarang tidak bisa ditampilkan? Jadi menurut saya memang ini saya ingin menyesalkan teknologi kok kenapa dibuat untuk potensi malah digunakan untuk kejahatan. Ya, satu lagi pakar namanya Benhar. Ya, saya tadi lupa saya sebut. Oke, saya tanya begini, itu kan yang tadi Mas Roy sampaikan itu kan ada di Sirekap ya. Ya. Dan KPU menyatakan bahwa Sirekap tidak digunakan sebagai acuan untuk pengumuman, untuk kemenangan dan lain sebagainya. Betul. Jadi jangan dilihat Sirekapnya. Kalau jangan dilihat kenapa dianggarkan? Kenapa harus ada anggaran miliaran untuk Sirekap? Ini kan pemborosan negara, makanya saya setuju. Apa efeknya ketika kemudian Sirekap ini tidak bisa dilihat dan kemudian disampaikan bahwa itu bukan merupakan sebuah parameter untuk pengumuman? Efeknya terjadi 2 minggu yang lalu, Mas Aiman. Ketika waktu itu ada Sirekap pun, kita bisa lihat tiba-tiba perolehan salah satu partai melonjak tajam. Sementara tidak mengikuti volatilitas, itu istilah statistik ya, yang ada. Yang lain harusnya volatilitasnya landai-landai, dia tiba-tiba melonjak tajam. Itu pun nggak ada monitor Sirekap. Dan kalau ada, itu pun ada monitor Sirekap. Kalau nggak ada, kita kan semakin heran lagi. Dan anehnya gini, pada tanggal 14 Februari, hari pemungutan suara, situs dari KPU itu tiba-tiba down. Ternyata itu di-downkan sendiri, katanya ke-hack. Enggak, dan temuan saya pada pukul 19. Apa di-downkan sendiri? Artinya dimatikan oleh dia. Untuk apa? Untuk menampilkan angka yang sudah tadi sama angkanya dengan sekarang. 20 sekian persen, 58%, 17%. Padahal logikanya ya, jam 19 malam lebih sedikit itu, bukannya teman saya loh, ada pakar lain yang menemukan juga lebih awal waktunya.
Tidak mungkin ada yang sudah masuk. Kalau misalnya yang masuk malah Indonesia Timur, mungkin 02 bisa jauh lebih gede karena Indonesia Timur, ya kan? Tapi kalau yang masuk itu Aceh, mungkin 01 yang lebih tinggi. Kalau itu yang masuk misalnya Bali, mungkin saja misalnya 03 yang lebih tinggi. Hati-hati, siap-siap masuk bui.